Mungkin HP ini adalah unit review yang terlama saya pegang. Saya sudah pakai 7 bulan. Biasanya nih ya, bayi umur 7 bulan itu udah mulai banyak tingkah polanya. Rewel bet. Apakah HP di tangan saya ini mulai rewel minta dijual? So, dengerin aja. Ini ceritaku tentang Infinix Note 50 Pro dalam 7 bulan kemudian. Ya guys, untuk link pembelian resminya Infinix Note 50 Pro sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Mengenai harga, seri Infinix ini tergolong stabil ya. Di awal rilis pada bulan Maret 2025 dibanderol di 3 juta kecil. Dan sampai video ini dibuat selang 9 bulan, harganya baru turun dikit di angka 2 juta besar. Mungkin jika ada promo bisa 2,6 sampai 2,7 juta. Saya sempat berpikir kenapa HP ini banyak yang suka. Padahal di rentang harga segitu kita bisa dapatkan HP 5G loh. Tapi saat saya coba bandingkan kecepatan upload dan download HP 5G dan 4G di HP ini, ternyata kecepatannya tidak jauh beda. Saya lupa ya, saya ini hidup di negara mana. Pantas HP 4G masih laris manis. HP ini pakai chipset 4G MediaTek Helio G100, RAM 8GB, internal 256GB UFS 2.2. Nilai Antutu 11 ada di posisi 500 ribuan. Karena masih G100, bagi Anda yang membutuhkan fitur blur background di aplikasi Zoom, HP ini belum sanggup. Sanggupnya Infinix kasih update mayor hingga Android 17 dan security patch hingga tahun 2028. Untuk UI dipoles dengan XOS versi 15.1.2 terbaru saat video ini dibuat. Untuk desain antarmukanya tergolong mudah dipahami dan yang saya suka bersih dari noda iklan membandel. Buat kebutuhan harian, multitasking, scrolling sosial media, HP ini sudah nyaman. Menurut saya, UI-nya lebih stabil dibanding seri Hot 60 Pro yang pakai Helio G200. Untuk refresh rate 144Hz-nya bisa berjalan di aplikasi tertentu. Di luar itu bisa ke 120Hz. Dan untuk nilai touch sample rate tester ada di 200Hz. Untuk kecepatan in-display fingerprint-nya terbilang cukup responsif. Ada pula fitur dynamic bar yang fungsinya bisa sebagai penanda face unlock, notifikasi, maps, record suara, atau play music. Untuk NFC no problem, masih bekerja baik, begitupun juga dengan IR Blaster-nya. Kalau untuk fitur AI-nya, grup Infinix jagonya. Fitur AI sangat lengkap, saking lengkapnya saya jarang pakai. Oke, yang sering saya pakai palingan circle to search, hapus objek, dan asisten panggilan telepon. Asisten ini bisa jawab telepon tak dikenal atau blokir spam panggilan. Lumayan membantu kita berasa jadi artis punya asisten virtual gratis. Dan jujur saya belum temui bugs yang mengganggu selama pemakaian. Misal restart sendiri, layar berhenti paksa, atau yang lainnya. Cuman saya pernah alami HP ini berasa lemot saat kondisi memori internalnya menyentuh 200GB lebih. Jadinya saya harus rela hapus aplikasi dan pindahkan file lewat OTG karena HP ini tidak punya slot memory card. Menurut saya maksimal memori yang terpakai di HP ini antara 150-190GB aja deh. Jangan lebih agar kinerjanya tetap lancar. Dan agar kondisinya fresh, biasanya saya matikan di malam hari sambil di-charge. Atau misal Anda orang sibuk banget, cukup matikan sekitar 15 menitan biar HP ini istirahat baru nyalakan kembali. Nah, kembali lagi jika kita bahas chipsetnya tentu mengarah ke performa gamingnya. Misal Anda pakai main game WUA, HP ini masih bisa dan tidak alami foreclose. Tapi jelas Infinix Note 50 Pro sudah berasa keteteran. Terlihat grafik FPS-nya mulai ruwet rata-rata di 27 FPS. Sedangkan untuk main Genshin Impact masih cukup playable, bisa dapat 42 FPS. Baru untuk push rank Mobile Legends, HP ini masih sanggup. Settingan paling kami sarankan di medium super aja. Nilai FPS lumayan walau grafiknya kurang rapi. FPS-nya di antara 70-an FPS sampai 80-an FPS. Suhu rata-rata di 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius aja. Tidak pernah mencapai 45 derajat Celcius. Infinix juga membenamkan stainless steel VC cooling system di dalam tubuhnya. Namun menurut kami ada baiknya pakai cooler aja jika pemakaian gaming Anda terlalu intens. Dan jika intensitas Anda adalah chattingan, membeli HP ini sangat
sangatlah cocok. No delay club, Infinix membenamkan motor getar linear X-axis wideband yang sanggup memberikan feedback getaran baik untuk aktivitas chatting, main game, dan dengerin musik. Oleh sebab itu, saat Anda naikkan full volumenya, bodi HP ini berasa ikut bergetar. Efek getaran ini bukan karena kualitas punggung plastiknya ringkih loh ya, melainkan efek dari sistem motor getar tadi. Memang ada sebagian orang yang merasa terganggu terhadap getarannya. Kalau bagi saya sih nggak terganggu. Yang penting selama 7 bulan pemakaian ini, output dual speaker belum ada indikasi sember, baik speaker bagian atas maupun speaker bagian bawah. Dan menurut Bang Ed Review yang pernah bongkar nih HP, hardware speakernya ini berukuran cukup besar, menjadikan semburan suaranya cukup lantang. Oh iya, HP ini nggak punya lubang jack audio loh ya. Gak apa-apa lah ya, 2025 mau ke 2026 bro, pakai TWS aja. Toh Infinix udah kasih tuningan equalizer by JBL. Gedein aja, coba dengerin. Oke guys, sekarang kita bahas dari paket penjualannya, apakah aksesorisnya masih awet dalam 7 bulan pemakaian. Keluh kesah pertama di awal beli, saya terkecoh dengan kartu Smart Friend yang include dalam box ini ya. Saat kami coba, kuotanya nggak ada bos, alias zong. Kita harus beli sendiri. Kupikir Smart Friend ini royal, ternyata gombal. Lanjut yang kedua, kepala kabel charge bawaannya ini sudah agak bengkok guys sih. Kalau ini kesalahan kami sih, efek ini kemungkinan karena kami tuh sering main game sambil di charger. Yap, main game sambil di charger pakai HP ini terjamin aman, nggak bakal merusak baterai karena punya sistem bypass charging. Cuman efek jangka panjangnya dapat merusak kabel charge-nya karena terkena gesekan dari gerakan pergelangan tangan kita saat main game. Untungnya ya soket USB Type-C-nya masih normal. Jadi kabel milik saya ini masih berjalan sesuai fungsinya. Dan ketiga, banyak orang yang meragukan kualitas wall charger 90 watt ini. Memang secara build tidak sesolid kepala charge 90 wattnya HP iQOO. Namun faktanya selama 7 bulan kami pakai, fungsinya masih oke kok, 100% belum rusak. Dan untuk kesehatan baterai 5200 mAh-nya juga masih 100% sehat walafiat. Kapasitas 5200 mAh ini memang kurang gede untuk era zaman sekarang. Tapi bagi saya, konsumsi baterainya masih bisa ikuti aktivitas keseharian. Saya masih dapat SOT 6 jam dengan skenario pakai single SIM only tanpa nyalakan dark mode, non-gaming. Nilai SOT segitu terbilang lumayan sih karena saat itu kami pakai full aktivitas outdoor untuk foto-foto dan recording video selama 1 jam 19 menit. Baterainya hanya berkurang 19%. Untuk membolang ke sana kemari pakai GPS 1 jam secara idle dan background baterainya berkurang 6%. Untuk tangkapan sinyal 4G-nya pakai kartu M3 milik saya tergolong baik ya, karena struktur networknya dibuat terbuka oleh Infinix. Terlihat ada 8 garis antena yang terukir di frame metalnya. Ya, sekali lagi, Infinix Note 50 Pro membuktikan bahwa ada aura HP flagship di dalam dirinya. Bahan metalnya bukan sekedar bahan metal kiloan abal-abal loh ya. Infinix sangat serius membuatnya sampai pada bagian finishingnya dengan teknik micro sandblasting agar permukaannya tetap halus, nyaman digenggam. Apalagi jika HP ini digunakan di ruangan ber-AC. Suhu HP ini bisa dingin maksimal. Arsitektur bodinya juga maksimal. Punya lisensi shock absorb, tahan benturan. Cuma kalau untuk IP rating sebatas minimal HP masa kini yaitu IP64. But bahan metal ini juga ada kelemahannya sob. Frame metalnya buat grip jadi licin jika Anda gunakan tanpa casing. Terlebih jika dipakai di outdoor, HP ini mudah demam. Dan khusus cat frame-nya ini mudah kena goresan, apalagi saya pilih varian warna hitam. Jadinya titik-titik putih goresan mudah terlihat. Begitupun juga dengan bump kameranya. Bahannya juga dari metal. Namun untuk coating lensa kameranya menurut kami mudah tergores. Untungnya goresan ini hanya terjadi pada bagian flicker sensornya aja, tidak pada bagian lensa utamanya. Jadi solusi amannya Anda bisa beli tempered glass khusus buat kaca kameranya. Solusi ini juga berlaku pada bagian layarnya. HP ini jelas butuh tempered glass. Secara bezel HP ini tipis, simetris, rawan kena benturan. Untuk proteksi layar di Infinix Note 50 Pro juga belum ada kejelasan pakai proteksi jenis apa. Cuma karena saya ingin uji nyali terhadap ketangguhan layar 6,78 inch-nya ini, kami sengaja tidak kasih tempered glass-nya selama pemakaian.
Screen protector bawaannya juga saya lepas. Dan untungnya belum ada goresan sedikit pun, baik pada lensa kamera selfie maupun layar AMOLED-nya. Layarnya tetap mulus, indah dipandang, belum ada shadow, lightsaber maupun burn-in. Kualitas layar Infinix Note 50 Pro ini benar-benar pro, baik dipakai di indoor maupun di outdoor. Mungkin kekurangan minor layar HP ini belum mendukung konten HDR aja. Keempat, kita bahas aksesoris MacPad-nya. Untuk gunakan MacPad, kita perlu pasangkan casing bawaannya terlebih dahulu ya, karena bodi HP ini tidak tertanam magnet. MacPad ini saya pakai saat ngantor aja sih, dan HP ini juga punya fitur PC Connection. Perpaduan ini menjadikan Infinix Note 50 Pro cocok bagi user office. Tinggal pairingkan HP ke laptop pakai PC Connection, lalu taruh aja HP ini ke MacPad-nya dan fokus kerja. Positifnya, pakai wireless charger bikin port USB kita tidak mudah aus. Cuman efek negatifnya bikin HP mudah panas jika Anda pakai di ruangan terbuka atau non AC. Cocoknya wireless charger digunakan di ruangan ber-AC atau di dalam mobil. Dan mengenai kecepatan wireless chargernya, sebenarnya Infinix ini bisa menampung arus sebesar 30 watt. Cuma di paket penjualan kita dikasih MacPad 20 watt aja. Untuk isi daya dari baterai 5% ke 100% pakai MacPad butuh waktu 2 jam 30 menit. Untuk sistem lain, misal reverse wireless charging atau reverse wired charging, HP ini juga bisa, tapi kecepatannya sebatas 10 watt. Nah, kalau Anda lagi terburu-buru ya, pakai aja charging konvensional 90 wattnya ini. Isi daya dari 5% ke 100% butuh waktu singkat, cuma 38 menit aja pakai mode hyper. Lanjut, kita bahas kameranya guys. Desain model kameranya sih relatif ya. Di awal beli saya nggak suka modelnya, tapi selang 7 bulan saya pakai, saya sih tetap gak suka. But bodo amat lah ya, yang penting spesifikasinya lengkap. Di bagian atas ada lensa utama 50 megapiksel f1.8 sensor by Samsung punya OIS, ACE, dan PDAF. Di bawahnya ada lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2 fixed focus sensor by Galaxy Core. Di posisi bontot ini bukan kamera ya, tapi sensor cek kesehatan detak jantung dan SpO2. Dan di ujung atas kanan ini flicker sensor. Fungsi sensor ini untuk mengurangi pola bergaris yang muncul saat memotret atau merekam video objek seperti layar televisi, monitor, atau lampu LED. Contohnya, misal kita bandingkan dengan hasil foto Google Pixel 4 XL aja lah ya, pada kondisi malam hari, hasil foto Infinix bisa meredam flare cahaya lampu dibanding Pixel. Kalau hasil foto siang hari, di Infinix warnanya lebih mendekati aslinya dibanding Pixel. Cuma karena chipset Infinix kelas budget, olahan gambar Infinix sedikit terlihat kasar di malam hari. Kalau Pixel berasa hidup. Dengan hasil ini, Anda nggak perlu cari portingan Gcam, meskipun Infinix Note 50 Pro juga sanggup. Beralih ke kamera selfie, resolusinya 32 megapiksel f2.2. Sensor by Galaxy Core belum autofocus ya. Hasil foto selfie-nya terbilang bagus, nggak kalah sama hasil selfie HP keluaran BBK Group. Untuk skenario berlimpah cahaya, no complaint. Di indoor cahaya redup hasilnya juga lumayan. Baru untuk foto malam hari, tekstur mulai diperhalus. Bagusnya, foto masih terlihat terang. Misal benar-benar gelap minim cahaya, Anda bisa minta bantuan dari lampu latarnya. Dan pada update terakhir Infinix kasih perbaikan pada zoom kamera belakang yang terkadang gagal. Kalau saya pribadi sih nggak pernah alami ya. Mungkin ada laporan bugs entah dari negara kita atau negara lain. Jadi Infinix dengan tanggap kasih perbaikan. Untuk selebihnya belum ada perubahan. Infinix Note 50 Pro belum dapat fitur baru semisal live photo atau apalah. Fiturnya tetap sama. Zoom digital juga masih tetap maksimal 10 kali. Selama 7 bulan ambil foto pakai HP ini cukup menyenangkan, melebihi ekspektasi HP 2 jutaan. OIS-nya bisa kasih pembeda saat kita ambil foto untuk objek yang berjalan cepat karena Infinix Note 50 Pro punya fitur penangkapan gerakan. Fitur ini mirip dengan fitur Tecno Camon 40. Bedanya di Infinix tidak bisa ambil secara otomatis, hanya dengan cara manual aja. Mengenai hasil foto juga terbilang tajam, dengan warna terbilang natural. Minusnya untuk foto potret kurang rapi, tapi detail subjek sudah benar, tidak terlalu sharpness. Dan kalau untuk foto ultrawide nilainya cukup aja, khususnya di malam hari. Kalau di siang hari sudah layak upload. Overall di kelas 2 jutaan, perangkat ini cocok untuk segala situasi, baik ambil foto kondisi berlimpah cahaya, situasi indoor maupun malam hari. Yap, sekarang kita coba tes video HFIS pakai
Infinix Note 50 Pro guys. Stabilizer on ya. Kita record ini di kondisi siang hari juga bukan ya, sekitar jam 10, masih pagi lah ya. Jadi kita coba tembakkan ke arah matahari. Walaupun masih pagi ya, tapi mataharinya cukup terik guys. See ya. Apakah muka saya masih terlihat? Masih terlihat ya kalau ketika saya lihat di viewfinder kamera, dan warna langit juga masih terlihat biru guys. Ya guys, untuk kualitas tangkapan suara dual mikrofon di Infinix Note 50 Pro terbilang baik. Suara kita cukup terdengar bulat, asal ambience-nya tidak terlalu bising. Untuk selfie video, Infinix Note 50 Pro bisa mentok ke 2K 30 fps, tapi tanpa stabilizer. Resolusi yang kami sarankan dalam kondisi cahaya proper buat vlogging di resolusi HFPS atau Full HD 49 fps. Tekstur wajah di resolusi ini terbilang tajam, cuma agak nge-crop ke muka aja. Kalau untuk skenario malam hari paling cocok Full HD 30 fps karena di resolusi ini serapan cahaya tuh lebih baik, terlihat lebih terang. Dan untuk back video belum ada perubahan juga, record video di resolusi 2K 30 fps, stabilizer belum nyala. Kalau untuk resolusi HFPS masih cukup mendingan, autofocusnya berjalan cukup cepat asal jaraknya jangan terlalu dekat. Untuk buat jalan cenderung aman, cuma masih terasa ada sendatan. Namun setidaknya warnanya tidak ngaco, hasilnya cukup baik seperti hasil fotonya. Untuk resolusi paling aman masih dipegang oleh Full HD 30 fps. Di resolusi ini stabilizernya lebih smooth, minusnya belum bisa beralih lensa dari wide ke ultra wide atau sebaliknya. Untuk ultrawide mentok ke 2K 30 fps pula, but stabilizer off. Kalau ingin stabil, alihkan di resolusi Full HD 30 fps. Saya cukup suka record video via lensa ultrawide-nya ini ya, asal kondisinya proper. Kalau untuk malam hari, noise sudah berasa cenderung ke gelap. Lebih bijak gunakan lensa utama jika di kondisi ini. So, kesimpulannya saya sudah membuktikan selama 7 bulan pakai HP Infinix Note 50 Pro masih manis-manis aja tuh. Bisa dibilang HP ini adalah flagshipnya HP 4G. Kelebihannya masih belum ada yang menyaingi di antara HP 4G lain. Ingat ya, di antara HP 4G. Dan daripada Anda beli HP mantan flagship 2 jutaan untuk kejar fitur premium, misalnya beli Samsung Galaxy S9, Xperia, Pixel, iPhone XS, mending pilih ini aja. Garansi masih dapat 12 bulan. Sinyal terjamin aman. RAM-nya pas, HP premium rata kanan, dana rata kiri.